Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Selamat pagi dan selamat datang di Bincang-bincang Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arvia. Di sini saya sebagai host di bincang-bincang kali ini. Kemudian di sebelah saya terdapat satu narasumber. Silakan boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, saya Nabila Putri Kandita sebagai narasumber di acara bincang-bincang kali ini. Oke. Nah, jadi di sini Nabila sebagai narasumber akan saya tanya-tanya mengenai seputar pendidikan. Sebelumnya Nabila merupakan jurusan dari pendidikan ya? Iya. Kalau boleh tahu di mana? Kalau Nabila itu jurusannya dari jurusan program studi pendidikan teknik mesin yang berada di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Oke. Sini saya izin ya untuk menanya-nanyakan seputar pendidikan. Boleh. Nah, di sini ada, oke, yang pertama itu ceritanya ini ada siswa, panggil saja nama dia itu Budi. Dia masuk SMK. Dia masuk SMK itu karena saran dari keluarganya. Ya, mau nggak mau ya mau kan. Dan tujuannya biar cepat kerja setelah lulus. Namun ternyata si Budi ini lebih berbakat di dunia komunikasi, bukan teknik. Oke. Menurut Nabila yang kelak nanti akan menjadi seorang guru, apa yang Nabila lakukan? Baik ya. Nah, di sini eh, ada kasus seorang mahasiswa nih yang dia masuk sekolah SMK, di mana dia tuh di apa di dianjurkan orang tuanya masuk SMK agar kelak lulusnya dia langsung bisa kerja. Namun dia tidak berbakat di sana, tapi dia tuh berbakat di ini berkomunikasi. Eh, eh, Nabila sebagai tenaga pendidik pasti memiliki pasti sangat disayangkan ya kalau dia itu sebenarnya siswa itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Si Budi ini dia memiliki kelebihan di berkomunikasi, namun dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki minat di SMK. Eh, Kita Nabila sebagai calon tenaga pengajar, calon pendidik, nantinya Nabila akan eh, dengan diawali dengan pendekatan dulu kepada si budinya, semisalnya kita ajak ngobrol dulu, kita eh, dan yang diawali Nabila pasti untuk mengarahkan eh, biar dia itu beradaptasi, biar dia itu bisa memahami dan menerima bahwa apa yang menjadi keinginan dia belum tentu jalan terbaik bagi dia. Mungkin ini di bagaimana dia di SMK bisa bisa mengeksplor diri dia di SMK dibanding dia untuk biar dia itu memiliki usaha yang lebih kan. Nah, lalu setelah dia sudah menerima keadaan dia sudah menerima keadaan dia dan Nabila sebagai tenaga pendidik harus tetap memberi dia semangat, harus tetap agar dia tuh nggak mundur di SMK ini. Justru dia di SMK ini bisa menambah skill dia, bukan hanya di berkomunikasi saja, bahkan di SMK ini dia juga bisa mengeksplor mengeksplor bakat dia dalam komunikasi dalam semisalnya memimpin jalannya presentasi di kelas atau uh, sebagainya atau memaparkan laporan hasil praktek atau lainnya. Nah, setelah itu Nabila akan membimbing dia atau mengarahkan dia untuk mengeksplor atau
mengikuti kegiatan di luar sekolah yang bisa meningkatkan minat dan bakat dia dalam berkomunikasi, seperti dia mengikuti ekstrakurikuler jurnalis atau public speaking, yang itu juga bisa berpotensi dia untuk mencari pekerjaan yang semisalnya dia menjadi MC di acara event, di acara-acara pernikahan atau acara syukuran apapun itu yang bisa dia berpeluang mendapatkan uang, sehingga dia itu bisa menabung dan bisa bersekolah, melanjutkan sekolah di sekolah impian dia, yaitu sekolah komunikasi ya. Nah, lalu kita sebagai tenaga pengajar juga harus tetap selalu dukung apa yang menjadi minat dan bakat dia. Bukan hanya sekedar dia tuh di SMK, tapi dia bukan hanya sekedar dia tuh di SMK. Dia tuh harus menguasai apa yang sudah menjadi bidang dia sekarang. Itu nggak harus, karena kita tahu sekarang kita tuh butuh mencari atau mempunyai skill yang lebih dari satu gitu. Ya, betul ya. Jadi bukan berarti dia salah jurusan, namun bakat yang dia miliki itu hanya dipendam. Nanti hilang. Justru dengan bakat yang dia punya, maka dia bisa menyalurkan bakat yang dia miliki walaupun dia salah jurusan. Iya. Jadi bukan berarti itu nggak menjadi sebagai alasan untuk dia menyerah untuk untuk meningkatkan bakat dia gitu. Oke, keren. Kasih ya Nabila. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, Nabila. Kita langsung ya ke kasus berikutnya. Oke. Nah, jadi ada seorang siswa, namanya panggil aja Andi. Nah, Andi ini sebenarnya dia itu jago di teknik. Pokoknya semua kemampuan-kemampuan dasar di bidang teknik tuh dia mampu gitu kan. Tapi dia ini pemalu, kurang percaya diri, sering overthinking, dan takut pendapat yang dia sampaikan itu tuh tidak diterima oleh sekitarnya gitu. Nah, menurut Nabila, solusinya itu apa sih, Nat? Sebagai seorang guru kelak nantinya. Baik. Kasus seperti ini sangat sering terjadi ya, sering dialami oleh siswa. Dia itu sangat-sangat memiliki potensi, memiliki skill yang bisa dia explore. Namun, karena dia malu, tidak percaya diri, dan ragu-ragu, itu yang membuat dia istilahnya itu tidak berani untuk mengungkapkan kan, tidak berani untuk mengimplementasikannya ke dunia pendidikan untuk berkarya atau berprestasi. Nah, kalau menurut Nabila sih, kita perlu untuk mengubah atau membuat strategi pembelajaran yang membuat siswa itu ikut aktif di kelas, agar dia itu memulai latihan untuk percaya diri. Misalnya di presentasi kelas, kita itu sebagai guru harus mewajibkan siswa untuk berpendapat. Semuanya harus berpendapat, agar dia itu mencoba melatih diri dia untuk mulai percaya diri, untuk mengeluarkan pemikiran-pemikiran dia, agar dari situ juga dia tidak ada untuk mencoba melawan diri dia agar tidak malu. Meskipun awalnya kita tuh harus tetap mendorong meskipun dia malu kan. Nah, lalu dari pendapat dia itu, kita sebagai tenaga pendidik kita itu harus menghargai setiap pendapat siswa, agar siswa juga lebih tidak mudah turun percaya dirinya, tidak merasa rendah diri juga, karena setiap pendapat dan pemikiran manusia itu berbeda-beda.
kita sebagai tenaga pendidik harus bisa mengatasi, harus bisa Kasih dorongan. iya kasih dorongan tanpa harus menghakimi siswa tersebut, dan juga selalu mengasih motivasi, selain dorongan motivasi terus menerus. Apa ya? Oke, jadi siswa itu cuman butuh dorongan kecil terus ya untuk Ya, waktu dia biar bisa berkembang dan harus lebih sabar. ya, betul sekali. Kita sebagai tenaga pendidik juga harus tetap sabar, harus sabar karena perubahan yang dialami siswa itu tidak selalu instan. Perlu proses, dan semua siswa itu mempunyai prosesnya masing-masing. Ada yang lambat, ada yang cepat. Kita juga sebagai tenaga pendidik harus perlu melatih kesabaran agar bisa mendidik calon-calon penerus bangsa. Keren. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi Nabila, kita lanjut ke kasus selanjutnya ya. Kasus selanjutnya ini juga nggak kalah penting sih, karena banyak sekali remaja itu kan yang emosinya kadang nggak stabil, gampang marah, gampang baper, emosinya itu meledak-meledak. Nah, itu sering kali kan terjadi. Nah, sebagai seorang guru, Nabila harus gimana menyikapi hal itu? Semakin bertambah pertanyaan semakin seru ya. Iya, betul. Untuk sebagai Nabila nanti sebagai tenaga pendidik, mungkin cara Nabila, awalnya kita itu sebelum menenangkan atau sebelum mengendalikan emosi siswa, kita juga sebagai tenaga pendidik harus bisa mengendalikan emosi kita sendiri. Sebelum, jangan nanti kita pas melihat siswa yang emosi, kita ikutan emosi. Namun kita sebagai tenaga pendidik harus pintar-pintar menenangkan siswa. Awalnya kita kalau menghadapi siswa yang mudah emosi, meluap-luap, kita beri dia ruang untuk tenang. Jangan kita marahin dia balik. Karena kita nggak tahu masalahnya tuh seperti apa. Kita beri dia ruang untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Apa melalui cara dia, misalnya dia hobi melukis, dia Menyalurkan emosi. Iya, lebihnya di melukis, atau dia berjalan-jalan untuk mencari tenaga positif. Jangan sampai dia tuh tenaganya udah negatif, ditambah dengan kita marahin lagi. Jadi api ketemu api, nambah besarkan apinya. Jadi kita tuh harus menjadi air untuk siswa yang sebagai api. Nah, setelah dia itu merasa tenang, baru kita dekati, kita tanya-tanya. Ya, mungkin dia mau butuh atau mau menceritakan masalah dia, dan dia juga pasti butuh pendengar yang baik. Kita sebagai tenaga pendidik harus lebih terbuka, lebih menerima cerita dia, dan juga kita jangan dari masalah dia kita cari solusi yang biar tidak menyudutkan dia, karena kita nggak banyak faktor-faktor dia untuk dalam masalah dia itu, atau masalah keluarga atau sesama temannya. Kita bantu dia untuk menyelesaikan masalah dia. Mungkin kita arahkan dia bukan hanya untuk cerita ke kita ya, sebagai tenaga pendidik mungkin dia takut untuk terbuka. Nah, kita arahkan dia untuk cerita kepada orang terdekat dia seperti temannya atau orang tua dia, atau mungkin misalnya dia masih tetap gak mau, atau kepada guru BK mungkin agar dia lebih plong aja gitu kan. Jangan dipendam sendiri, takutnya menjadi stres.
Oke, jadi kadang siswa tuh cuman butuh didengar sih Iya, sebenarnya. dengar yang Setelah baik. dia berani menceritakan masalah-masalahnya, jadi kita tinggal kasih solusi aja. Betul sekali. Bukan malah menghakimi atau malah ikutan marah gitu kan. Oke, keren. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan keempat. Oke. Nah, jadi kasus yang keempat ini ceritanya lumayan menyentuh ya. Ceritanya ada siswa yang dia itu sekolah jauh di luar kota dan pokoknya jauh tuh dari rumah. Dan orang-orang di sekitarnya itu justru ngejudge ya. Justru menilai buruk bahwa dia tuh nyusahin orang tua, memberatkan orang tua, bahkan ya intinya gitulah. Nanti juga putus sekolah tuh judge-judge dari orang sekitarnya. Entah biayanya itu memberatkan orang tua dan sebagainya. Jadi jika Nabila berada di posisi dia atau jadi guru, apa yang akan Nabila sampaikan ke dia? Apa yang Nabila lakukan? Baik ya. Eh, itu sangat sangat menyentuh ya. Di satu sisi kita mau sekolah dan penilaian orang-orang yang tidak tahu bagaimana proses kita, karena orang-orang itu hanya tahu hasil kita tanpa tahu proses kita. Kalau Nabila sebagai jadi dia, pasti Nabila itu awalnya harus fokus pada tujuan Bila, fokus kepada keinginan Bila untuk mencapai kesuksesan, untuk terus belajar, terus untuk eh, membahagiakan orang tua. Nah, lalu Nabila mencari dukungan, mencari fasilitas yang mempermudah biaya sekolah Bila, biaya Bila di luar kota, atau dengan Nabila itu mencari biaya siswa, terus atau kerja sambil kuliah, sambil belajar untuk mengurangi biaya pembiayaan orang tua untuk membiayai Nabila sekolah kan. Lalu Nabila tidak akan terpengaruh dengan omongan orang-orang menilai bahwa nanti bakal akan putus sekolahnya karena nggak ada biaya. Ya, karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Bukan kita itu tidak perlu untuk menyenangi orang itu kan. Kita juga tidak merugikan orang tersebut. Orang tersebut hanya menilai tanpa menilai di luarnya saja. Dia tuh tidak tahu bagaimana kita untuk berproses. Yang penting menguatkan diri, menguatkan mental agar tidak terpengaruh dengan penilaian-penilaian negatif tersebut. Nah, nanti Nabila sebagai tenaga pendidik, pasti Nabila akan berkata, tetaplah untuk semangat. Ingat terus bagaimana perjuangan orang tua kamu untuk menyekolahkan kamu, dan berilah usaha terbaik dari kamu untuk membalas perjuangan orang tua tersebut agar orang tua tidak merasa bahwa usaha dia untuk membesarkan kamu, menyekolahkan kamu itu tidak sia-sia. Dan jangan mudah untuk terpengaruh dengan penilaian negatif orang, karena penilaian negatif orang itu tidak tidak adanya untungnya atau tidak ada ruginya juga untuk kita. Itu hanya sebagai, jangan itu menjadi senjata yang melukai kita, jangan. Itu justru kita harus membentengi kata-kata penilaian orang itu, karena yang penting dari diri kita, yang penting kita tidak merugikan dia. Yang penting kita itu tetap berusaha. Jangan orang itu tidak kenal kita. Yang penting jangan terlalu jangan diambil hati. Jadikan itu sebagai pendorong, sebagai semangat kita untuk bisa membuktikan bahwa omongan dia itu tidak benar gitu. Oke, betul-betul. Jadi kadang ya, omongan-omongan orang itu tuh justru bikin mental siswa itu bakal turun. Iya, betul sekali. Jadi butuh sekali support system. Nah,
ketika nanti Nabila menjadi seorang guru, itu yang akan Nabila lakukan ya, support Ya, betul system sekali, untuk betul. siswa Nabila nanti. Oke, terima kasih. Oke, terakhir nih Nap ya, motivasi apa sih Nap yang paling kamu inget terus dan bikin semangat kamu itu tumbuh? Semangat aku tumbuh. Iya. Aku itu ingat kata-kata yang pernah aku baca di IG, di quotes IG. Bahwa aku itu aku nggak kuat, tapi aku dikuatkan. Aku itu nggak mampu, tapi aku dimampukan. Siapa yang memampukan aku ya, yaitu Allah yang sudah mendorong aku secara goib, secara sebagai keyakinan aku untuk tetap semangat. Karena menurut aku bahagia dan semangat itu berkaitan. Jikalau aku bahagia, aku pasti semangat. Dan begitu pun sebaliknya, kalau aku bersemangat pasti aku bahagia. Bisa dibilang kalau misalnya aku lagi bad mood, berarti aku lagi nggak bahagia, lagi cemberut atau lagi capek dengan hal sesuatu, berarti aku tidak bahagia. Pokoknya intinya kalau aku bahagia pasti aku semangat, karena yang juga menjadi dorongan aku tetap semangat, ya tetap untuk menjalani hidup itu tetap berjalan. Kita harus tetap berjalan karena waktu itu terus berjalan. Kalau kita stop, itu tidak akan menjadi makna. Karena aku tuh orangnya pengen menjalani hari yang bermakna gitu. Jadi selalu mencoba untuk belajar menjalani hari itu yang produktif, biar aku juga terus bersemangat untuk mencapai tujuan, dan juga untuk ingat selalu kepada Allah dan kepada orang tua aku untuk tetap sukses, untuk terus bersemangat menjalani hidup. Oke, keren. Jadi intinya kita harus tetap semangat. Iya, Semangat. Oke. Itu kunci kita bahagia, itu semangat. Oke. Karena bahagia itu nggak harus sempurna. Oke, makasih ya Nabila sudah mau diajak bincang-bincang mengenai dunia pendidikan. Senang bisa sharing-sharing nih. Ini sangat bermanfaat ya untuk kita, terutama kelak menjadi seorang guru. Oke, sekian. Terima kasih podcast kami. Kami Terima kasih ucapkan. juga, Bia. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.